Apa mereka berjemur di pantai? Mau cahaya ultraviolet masuk ke kulitnya. Mereka mau hitam. Makanya bapak yang istrinya sudah hitam, berbahagialah. Dulu masalah kunut nggak kunut ini dulu dipermasalahkan orang. Sekarang udah nggak ada lagi. Dulu anak muda sampai jam 2 malam kelahi masalah kunut. Sekarang nggak ada lagi karena sama-sama nggak sholat subuh. Nah, ujungnya dibesarkan supaya nampak tulisan ke belakang. Andai tidak kelihatan, ya dengar-dengar aja lah. Jangan lupa sebelum baca ayat Al-Quran, mohon perlindungan kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tulisan saya sebetulnya bagus, tapi karena papan tulisnya goyang-goyang jadi jelek. Begitu cara mencari alasan. Mana tahu adik-adik nanti KKN kan, mahasiswa ditanya, dek tulisannya kok jelek? Sebenarnya bagus pak, cuman papan ini agak goyang. Kenapa setiap baca Quran kita disuruh, kata Allah, idza qara'tal Quran, kalau kau baca Quran fasta'iz billah, minta perlindungan kepada Allah. Karena ketika baca Quran itu setan datang membelokkan pemahaman, lahirlah penafsiran liberal, bebas yang keluar dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka sebelum baca Quran, minta perlindungan kepada Allah. A'udzu, aku minta perlindungan billah, dengan Allah. Saya minta perlindungan dari hujan dengan payung. Maka enggak basah. Jangan minta perlindungan kepada payung, basah. Payungnya di sana, hujannya di sini. Aku mohon perlindungan dari hujan kepada payung. Ya basah. Oh, Ustadz mengkritik terjemahan selama ini ya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya basah. Dengan aku berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun terjemahan selama ini ya enggak apa-apa. Udah terlanjur, ikuti aja. A'udzubillah, kita minta perlindungan dengan Allah, bersama Allah, kepada Allah. Dari siapa? Minasyaiton. Banyak orang minta perlindungan kepada Allah tapi Allah tak kabulkan. A'udzubillahi minasyaiton. Kata setan, kau nyebut nama aku aja salah. Menyebut nama setan mesti fasih. Ada shin, ada ta. Diambil dari kata syata yashitu. Syata maknanya dua. Yang satu maknanya halaka. Halaka artinya binasa. Karena setan itu binasa, masuk dalam neraka jahanam kekal selamanya. Yang kedua makna syata, syaitan artinya ba'uda, jauh. Kenapa setan itu disebut jauh? Karena dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita bukan ba'uda, qaruba, qarib, dekat. Kita semuanya dekat kepada rahmat kasih sayang Allah. Makanya kita masuk surga. Dan kita tidak binasa, karena kita akan masuk ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sebagaimana kami bersama subuh ini di Masjid Muhammadiyah Tanjung Selor, maka satukan pula kami nanti di dalam surga Jannatul Firdaus. Kekal abadi selama-lamanya. Allah itu kekal Pak Ustadz. Ya, kita di dalam surga kekal juga. Ya, kalau begitu sama kita kekal dengan Allah. Na'udzubillah. Allah tidak ada duanya. Kita berawal dan tidak berakhir, tapi mungkin berakhir. Sedangkan Allah Ta'ala tidak berawal, tidak berakhir. Kita berawal, ada awalnya kita. Dan ketika masuk surga, kita tidak berakhir, tapi mungkin berakhir kalau Allah mau. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Hilang Abdul Somad. Kemana hilang?
ya hilanglah. Minasyaitonir rajim. Ra, jim, mim. Dilempar pakai batu. Maka ada istilahnya dirajam. Dirajam itu gimana? Masuk ke dalam tanah sampai pinggang, dilempar batu sampai mati. Dirajam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam, dilempar batu sampai mati. Makanya orang melempar batu pada jumrah ula, wusta, aqabah. 7 batu. 7 batu. 7 batu. Tanggal 11. 7 batu, 7 batu, 7 batu. Tanggal 12, 7 batu, 7 batu, 7 batu. Tanggal 13, dianjurkan melontar batunya sebesar ujung kelingking. Jamaah haji Indonesia, batu gilingan. Saking sakit hati sama setan, kola yang menggoda aku selama ini sehingga aku jual sabu-sabu. Lempar setan. Balik ke kampung halaman, berteman lagi. Kata setan, kau yang mengawali, kau yang mengakhiri. Nah, mohon maaf. Dilempar batu sampai mati. Diterjemahkan dalam terjemah bahasa Indonesia, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Banyak anak-anak sekarang nggak tahu terkutuk. Mama, papa. Ya, apa arti terkutuk? Memang udah dari dulu gitu, jangan. Nanti pulang dari sini Bapak Ibu bisa jelaskan. Nah, ini sebenar artinya bukan terkutuk, tapi rajam. Rajam itu apa? Nah, sebentar ya, Mama bukakan Ustadz Abdul Somad Official. Dah, kau dengar aja lah, aku nggak ingat. Nanti udah di ujung-ujung baru subscribe, like, and share. Setelah itu barulah baca basmalah. Namanya basmalah. Lafaznya Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz nulisin kok nggak pakai gigi? Oke, kita kasih gigi. Bismillah, dengan nama Allah Ar-Rahman, Maha Penyayang, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Rahman dengan Rahim asalnya satu. Ra, ha, mim. Rahim. Makanya Rahim yang ada di dalam perut ibu, mohon maaf beribu maaf, itu diambil dari nama Allah. Tempat yang paling nyaman di dunia adalah Rahim. Afrika Utara panas, yang cuacanya cuma 2, panas dan panas sekali. Tidak ada janin yang lompat keluar karena kepanasan. Kutub Selatan yang dingin, suku Eskimo, tidak ada janin yang keluar beku jadi es batu. Begitulah hebatnya rahim. Sampai hari ini, inilah yang belum bisa diciptakan oleh dokter-dokter di dunia. Tidak ada rahim. Merubah wajah laki-laki jadi perempuan bisa. Namanya lady boy. Wajahnya lady, kakinya boy. Tapi membuat rahim belum bisa. Maka ibu sayangi rahim baik-baik. Makanya kalau dokter sudah berkata, ibu kena kanker rahim. Nauzubillah. Ini kanker rahim. Rahimnya mesti dipotong, diangkat. Tidak bisa hamil lagi. Menangis si ibu. Suaminya senyum. Ibu kalau mau tahu kenapa mereka senyum, tanyalah. Asalnya satu, tapi berubah menjadi 2. Satu Rahman, satu Rahim. Anak kita membuka Al-Quran. Mama, ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa beda pengasih sama penyayang, Mama? Apa beda pengasih sama penyayang, Ayah? Kata bapaknya, nak, kalau pengasih itu kasih, kalau penyayang itu sayang. Penjelasannya, jangan tanya-tanya. Banyak tanya kata Ustaz masuk neraka. Rahman
semuanya dapat. Yang baik dapat, yang enggak baik dapat, yang sholat dapat, yang enggak sholat dapat. Makanya jangan heran kalau ada orang enggak sholat tapi kaya. Ada orang enggak puasa tapi rumahnya megah. Ada orang yang enggak pernah sedekah tapi mobilnya mewah. Karena dia dapat rahmat. Tapi Allah hanya berikan ampunan dan surga ridhanya hanya kepada orang yang beriman dan beramal saleh. Rahim. Mudah-mudahan kita mendapatkan Rahman dan Rahim Allah SWT. Kalaulah bukan karena Rahman, sudah rata dunia ini dengan tanah. Seandainya Allah tidak punya sifat Rahman, itu ada orang tidak puasa, putuskan lehernya. Itu ada orang yang tidak sodakoh, putuskan tangannya. Itu ada orang yang berzina, putuskan. Habis putus semua. Tapi karena Allah masih Rahman, sama seperti ibu ternak ayam, ambil beras padi pagi-pagi, tebarkan semua beras. Ayam jahat dapat beras, ayam baik pun dapat beras. Malah yang paling banyak dapat beras adalah ayam yang paling sombong, yang paling kuat cotoknya, sampai kepala kawannya pun dia cotok juga. Dialah yang paling banyak dapat berasnya. Jadi jangan heran, Ustaz, kenapa dia itu enggak sholat, dia enggak puasa, dia enggak pernah pengajian, tapi dia kaya. Allah masih ulur, biarkan aja ulur, macam main layang-layang, ulur supaya makin tinggi nyangkutnya. Namanya bukan nikmat, tapi namanya istidraj. Enggak sholat tapi kaya, istidraj. Enggak puasa tapi mewah, istidraj. Waspada. Nah, dengan penjelasan ini clear, cair pemahaman kita. Ustaz Somad ceramah dari jam 6 akan berakhir jam 7 sesuai yang tertulis di botol 600 ml. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca Fatihah diawali dengan bismillah. Ada 3 cara membacanya. Menurut mazhab Syafi'i, cara membacanya dibaca jahar. Bagaimana cara baca jahar Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Menurut mazhab Hanafi dengan mazhab Hambali dibaca sir. Makanya Makkah, Madinah mazhabnya Hambali baca sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Menurut mazhab Maliki tidak dibaca sama sekali. Makanya Bapak Ibu nanti kalau sholat di Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania, Andalusia, Sudan yang mayoritasnya mazhab Maliki enggak pakai bismillah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi hanya pada Fatihah. Jangan nanti pas makan lupa baca. Nanti enggak baca bismillah, mazhab Maliki. Ini hanya pada Fatihah. Ini kadang orang ini udah ngaji tapi bukan nuntut ilmu, nyari-nyari dalil. Kalau dengan ngaji dapat ilmu, amalmu betul, lanjutkan. Tapi kalau dengan ngaji hanya pakai dalil untuk membela-bela diri walaupun salah, luruskan niat. Innamal a'malu binniyat. Udah jelas lupa baca doa. Ditanya, papa enggak baca doa? Mazhab Maliki enggak perlu baca bismillah. Ini dalam Fatihah, brother. Baru kita masuk ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, yang selalu dibaca khotib pada hari Jumat. Kalau sampai khotib lupa wasiat takwa, maka batallah khutbah Jumat menurut mazhab Syafi'i, karena di dalam itu mesti ada wasiat
Takwa. Takutlah kepada Allah. Jangan takut kepada jabatan. Jangan takut kepada kekuasaan. Jangan takut kepada kemiskinan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lurus. Jangan sampai tulisan kita mereng, dibilang orang, tengok tuh Ustaz tuh tulisannya mereng, otaknya mereng. Ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil Allah satu, orang beriman. Orang beriman itu disuruh apa? Ittaqullaha haqqa tuqatih, supaya bertakwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. 3 kunci dalam hidup. Yang pertama, kau mesti iman. Iman itu artinya apa? Percaya. Setelah kau percaya, maka kau mesti takwa. Takwa itu apa? Takut. Pak, ya, ada razia loh Pak. Di mana? Di dekat Masjid Ar-Rahman Muhammadiyah. Ada razia? Iya. Pak Kapolres beserta jajaran percaya bahwa ada razia, itu iman. Orang yang percaya ada razia itu berarti beriman. Yang enggak percaya ada razia enggak beriman. Percaya bahwa ada razia, beriman. Lalu setelah percaya ada razia, muncul takutnya. Akhirnya dia pakai helm, klik. Buka dompet, tengok STNK, BPKB. Lihat semua SIM A, SIM B, SIM C. Saya kemanapun saya pergi, SIM tetap saya bawa. Walaupun saya naik helikopter. Takut, lihat motornya. Karena nanti takut diperiksa sama Pak Polisi. Mana SIM? Ada Pak. STNK? Ada Pak. Helmnya? Ada Pak. Sudah lengkap semua? Iya. Akhirnya diperiksa, tetap juga kena razia. Kenapa? Tutup pentil nggak ada. Munculnya rasa takut, sehingga dengan takut itu melengkapi semua syarat-syarat disebut dengan takwa. Setelah percaya bahwa ada razia, lalu kemudian muncul rasa takut, menyiapkan segala peralatan, akhirnya motor pun dibawa. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Langsung langsung baca Allahul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Prit. Berserah diri kepada Allah itu disebut dengan muslim. Dari penjelasan yang simpel ini paham? Memang kalau belum sarapan susah paham memang. Oke, sekarang saya kasih ilustrasi contoh yang lain. Kalau ilustrasi contoh razia mungkin agak sulit memahami karena trauma pernah ketangkap. Kalau gitu kita kasih contoh yang lain. Oke. Pergi ke rumah sakit. Lalu dokter berkata, apa kata dokter? Bapak sudah kena penyakit diabetes meletus. Percaya pada ucapan dokter bahwa kita sudah kena diabetes meletus, percaya itu disebut dengan iman. Berarti orang yang percaya sama ucapan dokter, orang yang beriman. Percaya kamu tadi dokter mengatakan kamu kena diabetes meletus? Saya percaya. Katanya gula darahmu sudah 500, saya percaya. Mana buktinya? Saya nggak tahu, pokoknya percaya aja. Itu namanya iman. Dari ungkapan dokter kamu sudah kena penyakit, muncul rasa takutmu. Nanti kalau aku sudah kena diabetes, nanti gula darah masuk, nanti tangan maaf diamputasi, nanti lukanya tidak sembuh-sembuh. Ada namanya gula darah basah, ada namanya gula darah kering. Macam aki saja, aki basah, aki kering. Muncul takut,
Dari muncul takut itu nggak berani minum kopi pakai gula, nggak berani minum teh pakai gula, nggak berani makan nasi banyak-banyak karena nasi itu juga ada gulanya, nggak berani minum, nggak berani makan sirup, nggak berani minum susu, nggak berani itu takut. Orang yang percaya pasti takut. Setelah dia tidak biasa, kalau minum pagi teh manis 2 sendok, siang kopi 2 sendok, malam susu 2 sendok, 1 toples untuk dia saja, habis semuanya. Tapi setelah diperiksa dia percaya kepada dokter, dan setelah percaya dia takut, maka setelah itu dia jaga. Dikasih minum teh manis, mohon maaf Ustaz, haram. Setelah dia berusaha rajin olahraga, tidak minum gula, tidak makan gula, setelah itu dia serahkan semuanya kepada Allah, dia menjadi orang yang muslim. Dari 2 contoh razia polisi dengan contoh ke rumah sakit, bisakah dipahami 3 yang terkandung dalam ayat ini? Bilang aja bisa. Walaupun enggak, bilang aja bisa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita melihat Allah dengan mata kepala kita? Tidak. Tapi orang berkata, saya enggak percaya sama Allah Pak Ustaz. Kalau memang Allah itu ada, mana dia? Aku mau lihat dengan mataku. Mana? Nanti kalau ada orang nantang gitu, tempeleng makanya, kelopak. Tapi yang kecil, yang besar jangan. Yang kecil-kecil, yang kurus-kurus. Wah, habis itu dia marah kan? Kenapa kau marah? Saya marah. Mana marah itu? Tunjukkan mana. Bisa kau tunjukkan marah itu? Ini saya marah ini. Itu ekspresi, brother. Marah itu ada di dalam. Marah, cinta, benci, suka tak bisa ditunjukkan. Makanya ibu tidak percaya sama bapak bahwa bapak cinta pada dia, karena cinta tak dapat dilihatkan. Apakah cinta itu yang lalu ditembak itu? Bukan. Cinta tak dapat digambarkan. Karena tidak dapat digambarkan, itulah orang mengungkapkan dengan kata iklan pasta gigi, speak up. Ngomong, bicara, ungkapkan dengan kata-kata. Apa maknanya? Ada. Kalau orang mengatakan saya baru percaya kalau bisa dilihat oleh mata, bisakah engkau melihat wajahmu sendiri? Tolong yang bisa melihat wajahnya angkat tangan. Mana ada, orang baru bisa melihat wajahnya setelah kamera selfie. Hilang pula. Dari mana asal muasal selfie ini? Orang berada di bawah pohon rindang. Di bawah pohon rindang ada kolam. Lalu kemudian dia berhenti berteduh di siang hari yang panas. Berhenti di bawah. Dia lihat wajahnya di kolam. Awalnya dia takut, dia sangka jin. Rupanya wajah dia. Itulah asal muasal orang melihat wajahnya. Cikal bakal cermin. Akhirnya dibuatlah cermin. Tapi cermin tidak jujur. Cermin tidak jujur memperlihatkan wajah kita. Kenapa? Telinga kanan nampak di sebelah kiri. Yang paling jujur menceritakan diri kita adalah kawan-kawan, teman-teman, sahabat kita. Yang paling jujur adalah jamaah Masjid Ar-Rahman Tanjung Selor. Mereka akan berkata, Ustaz Somad, pecimu miring ke kanan. Ustaz Somad, sorbanmu panjang sebelah. Ustaz Somad, singletmu kelihatan. Apa maknanya? Jangankan mau melihat Allah, melihat wajah kita sendiri pun kita perlu bantuan cermin. Masuk koper kita ke dalam kotak di airport namanya X-ray. Masuk ke dalam, bisa petugas itu melihat. Petugas tertulis absek. Tak apa kepanjangannya. Masuk koper kita, bisa terlihat. Bapak bawa air minumnya. Enggak ada. Ini ada 1 botol. Lupa. Keluarkan Pak. Dari mana dia tahu? Ternyata ada cahaya X-ray. Coba kita buka itu kotak. Mana cahaya? Enggak kelihatan. Kalau cahaya saja tidak kelihatan, apalagi cahaya di atas cahaya. Nur ala nur. Orang barat berjemur di pantai Kuta, Bali. Untuk apa mereka berjemur di pantai? Mau
cahaya ultraviolet masuk ke kulitnya. Mereka mau hitam. Makanya bapak yang istrinya sudah hitam, berbahagialah. Nggak perlu membawa ke Bali untuk hitam. Orang barat bayar visa, naik pesawat cuman mau hitam. Dia belum berjemur udah hitam. Jangan lupa subscribe, like, and share.